terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung dengan rekan Jessica Winoto bersama dengan juru kamera Jaka Samsa di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Baik, selamat siang Jessica. Ada berapa korban yang masih dirawat saat ini? Silakan. Ya, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Untuk update terkini, kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari Direktur Utama Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat, karena memang terakhir yang kami dapatkan informasinya adalah masih ada 11 pasien atau korban dari ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 pada hari Jumat yang lalu. Yaitu untuk 10 korban telah dirawat inap, sementara untuk 1 korban lainnya masih dirawat di ruangan ICU. Untuk 10 korban ini sudah berangsur membaik kondisinya, tetapi untuk pasien yang masih berada di ruangan ICU ini masih dalam keadaan diisolasi karena memang kondisi luka bakar yang sudah mencapai grade 3 atau sudah mencapai ke jaringan otot ataupun tulang ini masih dalam pemantauan lebih lanjut oleh tim medis, karena memang informasinya akan menjalani proses skin grafting atau operasi cangkok kulit untuk menyembuhkan atau menutup luka yang mayoritas berada di area tubuh kirinya, karena memang informasi dari orang tua dari korban ini pun korban yang berinisial LH ini berada di posisi paling dekat dengan titik ledak yang berada di dalam masjid. Yang mana kita ketahui bahwa titik ledakan pertama berada di dalam masjid setelah khotbah sholat Jumat. Sehingga memang mayoritas dari korban di kejadian ledakan SMA Negeri 72 ini adalah mayoritas laki-laki. Lalu juga Nata dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa untuk di Rumah Sakit Yarsi dan juga Rumah Sakit Pertamina Jaya, kami tadi sempat melihat di papan update dari korban-korban yang masih dirawat di posko pelayanan yang ada di sini, bahwa untuk di Rumah Sakit Yarsi masih ada 10 korban masih dirawat, sementara untuk 9 lainnya sudah diperbolehkan untuk pulang. Sementara untuk di Rumah Sakit Pertamina Jaya ini sudah tidak ada yang dirawat di rumah sakit tersebut. Sehingga memang kita akan pantau terus perkembangan situasi yang ada di sini. Kita akan coba untuk meminta data terkini dari Direktur Utama Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta Pusat pada siang hari nanti. Sehingga memang kalau misalkan kita sudah mendapat informasi tersebut yang terbaru, kita akan coba langsung kabarkan ke Anda. Nata. Baik, terima kasih rekan Jessica Winoto dan juru kamera Jaka Samsa telah melaporkan langsung dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, polisi merilis perkembangan terbaru dari kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Utara. Sejumlah barang bukti ditampilkan dan 3 bom rakitan berhasil dijinakan. Bahkan polisi memastikan pelaku bertindak sendiri. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, polisi menunjukkan barang bukti dari lokasi kejadian. Di antaranya adalah sabuk hijau, senjata api rakitan, tas pakaian, sepatu, serta label bertuliskan low explosive. Kemudian polisi menyebut ada 3 bom rakitan aktif berhasil dijinakan oleh tim Satbrimob setelah 2 ledakan awal. Kemudian penyelidikan bahan peledak dilakukan bersama dengan Puslap 4 Polri. Polisi menegaskan bahwa pelaku adalah siswa sekolah tersebut. Bertindak atas dorongan pribadi, bukan bagian dari jaringan teroris. Sejumlah korban masih dirawat secara intensif, termasuk LH yang mengalami luka bakar parah dirawat di Rumah Sakit Cempaka Putih. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, polisi telah tetapkan salah satu siswa yang menjadi korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta sebagai tersangka. Polisi sebut hanya 4 dari 7 bom yang dibawa terduga pelaku meledak. Kenapa tuh? Sumpah. Udah mana aja. Dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Polisi menetapkan 1 tersangka dalam insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Tersangka merupakan anak di bawah umur dan disebut sebagai anak berkonflik dengan hukum atau ABH. Saat ini, terduga pelaku yang menjadi korban masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta.
Polisi menyebut terduga pelaku merupakan siswa aktif dan tidak terhubung dengan jaringan teroris manapun. Berdasarkan keterangan yang kami himpun, ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Selain itu, kami juga bersama Densus 88 Anti Teror telah menganalisis rekaman CCTV, ponsel, serta aktivitas daring ABH yang terlibat untuk mendalami motif dan latar belakang yang bersangkutan. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 16 orang saksi dan sejumlah barang bukti. Polisi juga telah menggeledah rumah pelaku. Menurut polisi, dari hasil uji laboratorium, jenis bahan peledak yang digunakan terduga pelaku memiliki daya ledak rendah. Di rumah anak yang berkonflik dengan hukum, di sana kita juga mendapatkan bahan-bahan peledak yang memiliki kekuatan ledak yang rendah atau low explosive. Dengan kata lain bahwa bahan yang ada di TKP 1 di dalam masjid ataupun di TKP 2 di samping bank sampah itu ada kesesuaian dengan bahan-bahan yang ada di rumah anak yang berkonflik dengan hukum. Dan Satrimo Polda Metro Jaya, Kombes Henik Marianto menjelaskan terduga pelaku membawa total 7 bom. 2 bom diantaranya meledak di masjid saat salat Jumat, sedangkan di bak sampah ada 4 bom, 2 diantaranya meledak. Pelaku juga menaruh bom di Taman Baca dan berhasil dijinakan petugas. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pelaku pemboman di SMA Negeri 72 meniru peristiwa teror yang pernah terjadi di beberapa belahan dunia lain atau copycat. Densus 88 Anti Teror Polri menyebut bahwa tindakan anak yang berhadapan dengan hukum di SMA Negeri 72 bukan terorisme. Dan sampai dengan saat ini tidak ditemukan adanya aktivitas terorisme. Jadi murni tindakan yang dilakukan adalah tindakan kriminal umum ya. Jadi kalau di dalam komunitas kekerasan ini ada istilah memetic violence daring. Nah ini memang kalau rekan-rekan lihat di dalam senjata airsoft gun di permukaannya ditulis berbagai macam nama tokoh maupun ideologi yang berkembang hampir di beberapa benua, yaitu di Eropa maupun di Amerika. Akan tetapi sekali lagi yang bersangkutan hanya melakukan copycat atau peniruan saja, karena itu sebagai inspirasi yang bersangkutan melakukan tindakan. Jadi tidak ada kaitan dengan jaringan apapun, sehingga di dalam analisa Densus 88 kejadian ini belum termasuk tindak pidana teroris. Salah satu keluarga korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta menyampaikan tuntutan agar kasus ledakan diusut tuntas oleh pihak kepolisian. Sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menanggapi soal isu bullying terkait dengan insiden ledakan di SMA Negeri 72. Hal tersebut dinilai sebagai alarm darurat bagi dunia pendidikan. Salah satu korban yang saat ini masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat, menyampaikan kepada orang tuanya agar pihak kepolisian mengusut tuntas secara transparan dan memberikan keadilan bagi para korban terkait peristiwa ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72. Selain 13 korban di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, 17 korban lainnya dirawat di Rumah Sakit Yarsi dan 1 orang di Rumah Sakit Pertamina Jaya dan 1 orang di Rumah Sakit Polri. Akibat insiden ini, pihak keluarga korban menuntut pertanggungjawaban pihak sekolah. Jadi saya minta pertanggungjawaban pertama sekali pihak sekolah. Dan kedua, anak saya ini segera minta diusut tuntas pelakunya supaya cepat ditangkap. Kemarin dia sempat nulis.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menanggapi soal isu dugaan bullying terkait insiden ledakan di SMA Negeri 72. Hal ini dinilai sebagai alarm darurat bagi dunia pendidikan untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan dan perundungan di sekolah. Baik itu bisa menjadi sarana agar anak-anak ini merasa at home di sekolah dan keberadaannya diterima, apapun keadaan fisiknya, apapun keadaan ekonominya, dan mungkin juga capaian akademiknya. Nah, mereka yang selama ini menjadi korban perundungan itu kan yang powerless, ya, yang secara power dianggap lebih lemah dari yang lain. Nah, kalau kita mengembangkan sikap yang lebih humanis, maka kita bisa membangun budaya saling menerima di antara semua insan pendidikan. Selain itu, Abdul Mukti juga menegaskan pentingnya peran guru yang tidak hanya sebatas pengajaran akademik, melainkan juga menjadi jembatan komunikasi antara sekolah dan orang tua. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Raga Firdaus, iNews melaporkan.